Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam dalam kondisi apapun. Terlebih sholat disebut sebagai tiang agama dan merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di hari perhitungan nanti. Dalil mengenai perintah sholat sendiri tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya di surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadhatumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa izat manantum fa aqimus sholah. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, yaitu mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Terkait dengan kewajiban sholat, mungkin saat sholat banyak dari umat muslim yang melihat gerakan-gerakan yang terlihat aneh dan unik. Misalnya ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya, atau bahkan ada seorang ayah yang sholat sambil menjaga anaknya dengan seutas tali supaya anaknya tidak berjalan atau bermain yang terlalu jauh dari dirinya ketika sholat. Apakah aktivitas tersebut tetap menjaga sholatnya tetap sah, atau harus bagaimana sikap kita jika sedang mengajak anak kita untuk sholat berjamaah? Penting untuk diketahui bahwa terkait gerakan sholat ada beberapa gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Yang pertama, gerakan yang diharuskan. Untuk gerakan sholat yang diharuskan ini mungkin semua umat muslim tentunya sudah paham, yaitu gerakan sholat yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Yang kedua adalah gerakan yang dianjurkan. Gerakan ini mendapatkan predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dilakukan. Di antaranya dalam hal ini adalah meluruskan shaf atau barisan dalam sholat, merapikan shaf,
dan mengisi kekosongan barisan dalam shaf. Dan untuk hal ini pasti umat muslim sudah banyak yang paham. Gerakan yang ketiga adalah gerakan sholat yang diperbolehkan atau masih bisa ditoleransi. Yang dimaksud dengan gerakan yang diperbolehkan dalam hal ini adalah gerakan tubuh saat sholat dikarenakan adanya suatu keperluan. Contohnya mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Hal ini diperbolehkan didasarkan atas hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil menggendong Imamah binti Zainab, cucu perempuan beliau. Saat beliau berdiri, digendonglah cucunya tersebut, dan pada saat sujud Nabi meletakkan cucu Nabi tersebut. Jadi untuk kasus semacam ini, gerakan tersebut diperbolehkan karena Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan saat sholat dan sholat tersebut tetap sah. Lalu yang keempat adalah gerakan yang sebaiknya dihindari, yaitu makruh jika dikerjakan. Berkaitan dengan ini maka ada sejumlah hal-hal makruh yang sebaiknya dihindari agar ibadah menjadi lebih khusyuk dan sah. Jadi makruh di sini diartikan sebagai sesuatu yang jika dikerjakan akan dibenci dan mendapat dosa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Apa saja yang termasuk dalam perkara makruh tersebut? Yang pertama adalah menoleh dengan kepala atau pandangan ke kanan atau ke kiri. Jadi memalingkan wajah dan dada ketika sholat makruh hukumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah penipuan yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya dari Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah olehmu menoleh dalam sholat. Sesungguhnya menoleh dalam sholat adalah sebuah kebinasaan. Jika memang harus, lakukanlah dalam sholat tatawu atau sunnah, bukan dalam sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu makruh yang kedua adalah memandang ke atas. Jadi mendongak atau memandang atau mendongakkan kepala ke atas ini makruh juga hukumnya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat atau mata mereka akan tersambar. Lalu makruh yang ketiga adalah meletakkan tangan di pinggang atau berkacak pinggang. Jadi ini juga dilarang ketika sholat. Dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW melarang seseorang sholat muhtasiron, yaitu tangan diletakkan di pinggang. Lalu makruh yang keempat adalah menahan rambut, menahan lengan baju atau pakaian yang terjulur saat akan sujud. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang dan kita tidak boleh menahan pakaian serta rambut ketika mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makruh yang kelima adalah menyelang-nyeling jari jemari atau menekannya sehingga terdengar bunyi krek. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan membunyikan jarimu ketika sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makruh yang keenam adalah mengusap kerikil lebih dari sekali di tempat sujud.
Jadi dari Mu'aikib ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang mengusap kerikil dalam sholat. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian melaksanakan sholat, maka janganlah mengusap kerikil yang menempel di dahi, sebab rahmat Allah telah menyongsongnya. Hadis riwayat Tirmizi. Makruh yang ketujuh adalah menahan hadas. Maksud dari hadas ini adalah kencing, kentut, dan buang air besar. Hukum makruh ini disebabkan apabila seorang muslim menahan hadas, khawatir akan mengganggu kekhusyukan sholatnya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan, dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan buang air besar atau kecil. Ya, jadi itu tadi gerakan-gerakan makruh. Sekarang yang kelima adalah gerakan yang dilarang. Ini adalah gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya keperluan. Jadi mungkin saja gerakan ini sering dikerjakan tapi tidak disadari bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Contohnya gerakan membetulkan posisi peci bagi laki-laki, atau membetulkan mukena di bagian kepala secara berulang-ulang bagi wanita. Lalu gerakan menata surban tanpa ada keperluan, menggaruk kepala secara berulang-ulang, dan gerakan lain yang dikerjakan secara berulang-ulang dengan jumlah yang banyak. Kalau menurut mazhab Syafi'i, gerakan yang banyak dan berulang-ulang ini diartikan sebagai gerakan yang dikerjakan saat sholat, dilakukan lebih dari 3 kali, dan merupakan gerakan yang besar. Jadi contohnya, saat kulit terasa gatal, kemudian digaruk di bagian yang gatal tersebut dengan 1 jari. Jadi maka meskipun menggaruknya berkali-kali, hal ini masih dianggap sebagai gerakan yang kecil. Namun jika digaruk dengan kelima jari, maka dianggap sudah melakukan gerakan yang besar, dan sholat seseorang menjadi tidak sah atau batal. Oleh karena itu, tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna. Jadi kita harus berusaha khusyuk dalam sholat kita, karena sholat merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.